untuk yang 2023 kita selalu bicara kita optimis memang, tetapi perlu realistis dan waspada. Itu adalah yang ini. Jadi kita melihatnya di dalam Bappenas melihatnya outlook di 2023 kita masih memegang 5,3 sampai 5,5% untuk pertumbuhan ekonominya, dan asumsi APBN itu kan juga 2023 masih 5,3. Nah kemudian kita juga melihat bahwa di 2023 ini ada persiapan terkait dengan pesta demokrasi kita tahun 2024, yaitu pemilu di mana itu akan meningkatkan konsumsi rumah tangga non profit yang di mana konsumsi kita ini adalah memegang 58% terkait dengan apa namanya total GDP kita. Jadi kita masih melihat adanya secercah harapan untuk kita di 2023 agar tumbuh cukup tinggi. Gitu, Oke, Mbak. tapi Pak, perang Rusia Ukraina ini kan diperkirakan masih akan berkepanjangan bahkan, dan ini akan mempengaruhi pergerakan harga minyak yang masih akan berfluktuasi. Apakah Anda melihat dengan ini masih akan membebani APBN, Pak? Karena kita tahu di tahun lalu kompensasi dan juga subsidi dari energi ini cukup tinggi, bahkan 3 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Kami melihatnya untuk harga minyak memang itu tidak akan setinggi tahun 2022. Dan sebenarnya kalau kita melihat kenaikan harga minyak itu kan kita bisa melihat dari sisi revenue dan juga sisi belanjanya di situ. Nah kalau kita melihatnya selama kita bisa melakukan apa namanya kebijakan yang tepat sasaran, saya pikir impact dari atau dampak dari kenaikan harga tersebut bisa kita minimalkan untuk dampak negatifnya. Oke, Mungkin di tepat situ, Mbak. sasaran seperti apa, Pak? Karena memang terkait dengan penyaluran subsidi ini masih menjadi isu yang selama ini membayangi, Pak. Jadi kalau kita lihat subsidi ini memang kan kita kan contohnya beberapa harga minyak domestik ya, terutama retail itu sudah disesuaikan. Dan disesuaikan itu agar supaya subsidi yang kita sampaikan itu tepat sasaran. Di samping itu kan sebenarnya kita tidak hanya terkait dengan subsidi energi, tetapi kita juga ada terkait dengan buffer untuk yang seperti bansos dan lain-lain. Nah itulah yang kami sampaikan, tepat sasaran itu memang perbaikan-perbaikan data, seperti kalau kita lihat Rexosec itu yang dimulai BPS itu sudah mulai dilakukan. Intinya adalah supaya membenahi basis data kita sehingga subsidi atau bantuan yang kita sampaikan itu tepat sasaran. Itu Mbak mungkin. Mbak. Oke, dengan asumsi perang Rusia-Ukraina masih akan berlanjut, bahkan mungkin belum akan berakhir di tahun ini, seperti apa sih Anda melihat mungkin kebijakan yang perlu di-adjust oleh pemerintah saat ini? Kami melihatnya sebenarnya kalau kebijakan pemerintah itu sebenarnya sudah on track ya Bu, Mbak ya, karena kita contohnya kemarin Indonesia tumbuh sampai 5,3%, dan ini inline banget dengan proyeksi yang dilakukan oleh Bappenas untuk tahun 2022. Dan kalau kita melihatnya di dalam sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter ini sudah berjalan dengan baik. Sebagai contoh kemarin di sisi fiskal di awal tahun pun pemerintah sudah mencoba menerapkan kebijakan automatic adjustment untuk menjamin atau untuk sebagai antisipasi apabila dibutuhkan dalam kondisi darurat seperti bantuan sosial dan lain-lain. Nah kemudian kalau kita lihat di sisi moneternya, memang di sini kalau meskipun rentang inflasi masih di atas target, tetapi Bank Indonesia terus koordinasi dengan pemerintah di dalam menjaga nilai tukar rupiah dan juga sasaran inflasi. Kita melihatnya bahwa inflasi gap-nya itu sudah mulai mengecil, dan ini menunjukkan bagaimana solidnya antara kebijakan fiskal dan moneter tersebut. Itu mungkin, Mbak. Oke, lalu bagaimana Pak dengan ketahanan energi dan juga pangan? Karena dengan perang Rusia-Ukraina yang masih diperkirakan masih akan berlanjut, tentunya ini akan mempengaruhi dari pasokan sendiri. Karena kita untuk beberapa komoditas ini kita masih impor, Pak. Iya, memang itu memang itu merupakan tantangan ya Mbak ya, ketika kita masih pasokan energi dan pangan itu seperti apa. Tetapi kita kan contohnya beberapa kebijakan itu, misalnya kita akan tetap lancar dari jalur distribusi, kemudian juga mungkin kita akan mencoba membuka keran impor terkait dengan pangan. Itu kita lakukan dengan tepat dan terukur supaya menjaga ketersediaan pasokan itu tetap tersedia.
sehingga impact dan yang dari perang Ukraine dan Rusia itu bisa kita minimalkan. Dan kalau kita melihatnya sebenarnya kan kalau sekarang nih, kalau di awal-awal memang sangat terganggu ya istilahnya ya, sangat pasokannya. Tetapi kan semakin ke sini itu tampaknya ini perang ya sudah akan terisolasi di daerah itu, sehingga dampaknya tidak begitu meluas dan semua negara di dunia sudah bersiap-siap antisipasi terhadap impact dari atau dampak dari perang tersebut. Bagaimana antisipasi pemerintah, Pak, secara lebih lanjut terkait dengan efek gangguan pasokan yang mungkin akan berlanjut hingga saat ini? Terkait dengan efek atau gangguan yang pemerintah lakukan, beberapa kebijakan contohnya kemarin sudah membuka keran impor terkait dengan pangan itu sudah dilakukan. Nah kemudian juga kita melihat juga beberapa upaya pemerintah seperti membuka beberapa sentra-sentra food estate dan lain-lain, itu adalah salah satu upaya untuk memperlancar meminimalkan dampak dari perang tersebut. Dan kita ketahui bahwa komoditas ini kan sudah harganya mulai normal ya di sini ya. Nah itulah yang menjadi salah satu sinyal bagaimana kita mengantisipasi perang Rusia dan Ukraina tersebut.